Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Yang kita muliakan dan kita hormati beliau Bapak Suranto selaku Ketua Takmir Masjid Miftahul Jannah, dan juga yang kita hormati beliau Bapak Sunardi termasuk dari pengurus takmir Masjid Miftahul Jannah, dan juga seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Miftahul Jannah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga yang kita hormati guru kita, beliau Al-Mukarramul Muhtaram Kiai Haji Bapak Fajar Muslim yang katanya izin dan bisa hadir malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada beliau dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada para pemuda, para remaja Masjid Miftahul Jannah yang ikut memakmurkan Masjid Miftahul Jannah ini, dan juga seluruh Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah di kesempatan malam hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya yang begitu luas hingga saat ini tidak henti-hentinya memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, baik berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa meluangkan waktunya untuk melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang kita harapkan bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah demi langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata baginda Rasul, siapa saja yang meniti suatu jalan yang bertujuan untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan
langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini, di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kelak akan menjadi penyebab pertemuan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sosok yang kita cintai, yang kita rindukan untuk bisa berjumpa dengan beliau. Maka mari, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, kita perbanyak sholawat kepada beliau. Ikuti sunnah-sunnah beliau dengan penuh harapan. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau dan kemudian diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai beliau di tempat penuh kenikmatan di jannah firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kebahagiaan, maka sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan ini adalah satu kata yang seluruh manusia di dunia ini, termasuk saya, Bapak Ibu sekalian, menginginkan yang namanya kebahagiaan. Kita sepakat bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini berupaya untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Yang semuanya ingin bahagia. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini kecuali apa? Dia ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sepakat, Bapak Ibu sekalian, kita sepakat ya, kita semua menginginkan kebahagiaan ya. Kita semua menginginkan kebahagiaan? Ya, sepakat. Nah, setelah kita sepakat bahwa kita semua menginginkan yang namanya kebahagiaan, namun ternyata manusia yang hidup di dunia ini berbeda-beda dalam memahami apa itu yang namanya kebahagiaan. Dan mereka pun berbeda pandangan bagaimana cara untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Di antara manusia atau bahkan mayoritas manusia beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan mengumpulkan atau mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Ya. Artinya apa? Dia menganggap Bapak Ibu sekalian bahwa bahagia itu bisa diraih kapan? Kalau seandainya memiliki harta sebanyak-banyaknya. Anggapan dia, semakin banyak uang yang ia miliki, semakin banyak harta yang ia miliki, semakin banyak aset harta yang ia miliki, semakin megah rumah yang ia tinggali, ya, semakin mewah kendaraan yang ia miliki, maka apa? Ia akan semakin bahagia. Nah, ini menurut anggapan mayoritas manusia yang hidup di dunia ini. Dan ternyata ada juga sebagian manusia, sebagian kalangan manusia yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan tatkala dia mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Baik jabatan yang terkecil, terendah, sampai ke jabatan yang tertinggi. Camat, bupati, gubernur, ya. Kemudian apa? Anggota dewan misalnya, menteri, bahkan apa? Presiden. Dia beranggapan bahwa apa? Bahwa seseorang itu bisa bahagia kapan? Kalau seandainya dia bisa mendapatkan jabatan tertentu. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Baik manusia golongan yang pertama tadi yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu letaknya pada harta, atau golongan yang kedua yang menganggap bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan jabatan tertentu, maka apa? Mereka berupaya bagaimana bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dan bisa mendapatkan jabatan yang ia inginkan. Berupaya dengan segala macam cara, bahkan tidak lagi memperdulikan
apakah cara tersebut dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka ingin mengejar kebahagiaan yang mereka anggap ada pada harta yang banyak dan juga ada pada jabatan tertentu. Namun ternyata juga ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan piknik, ya, dengan jalan-jalan, bertamasya. Ya, dia menganggap bahwa apa? Ustadz, bahagia itu kapan? Ketika bisa jalan-jalan, bisa piknik. Ya. Sehingga apa? Kalau seandainya nggak piknik, dia nggak bahagia. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, sering kita dapati orang-orang yang mungkin mukanya kusut gitu ya. Kemudian kok sulit senyum gitu ya. Nggak bahagia. Ternyata apa? Kata orang-orang, itu kurang piknik. Nah, kurang piknik. Nah, maka apa? Butuh piknik dulu agar bisa bahagia. Nah, karena apa? Karena anggapan dia bahagia itu bisa, Ustadz, kalau kita ini bisa piknik, bisa rekreasi, bisa jalan-jalan. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada juga yang beranggapan sangat simpel bahagia itu. Khususnya kalangan bapak-bapak biasanya. Ustadz, bahagia itu bagi saya adalah apa? Tatkala setiap pagi hari di kondisi yang sangat dingin, itu apa? Ditemani dengan secangkir kopi dan beberapa gorengan hangat. Nah, ini ada juga yang mengatakan bahwa apa? Bahagia itu bisa kita dapatkan tatkala apa? Kita ditemani oleh secangkir kopi dan juga apa? Beberapa potong gorengan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ternyata manusia berbeda-beda dalam memahami dan memandang apa itu kebahagiaan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita kemudian di malam hari ini, di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita mengkaji bagaimana sih pandangan agama kita, agama Islam dalam memahami kebahagiaan tersebut dan bagaimana caranya untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya semua yang tadi kita sebutkan, baik harta yang banyak, jabatan yang tinggi, piknik, ya, atau kemudian minum secangkir kopi yang lezat dan lain sebagainya, ketahuilah sesungguhnya dalam pandangan Islam itu semua bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Melainkan apa? Itu semua hanyalah bagian dari kebahagiaan. Bagian dari kebahagiaan. Bahkan apa Bapak Ibu sekalian, itu semua yang tadi kita sebutkan, itu bahkan tidak menjadi jaminan seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan. Buktinya apa Bapak Ibu sekalian? Buktinya betapa banyak orang-orang kalau dari segi harta, dari segi uang, dia memiliki uang yang begitu banyak. Baik yang ada di bank atau di rumahnya, asetnya di mana-mana. Tapi ternyata apa Bapak Ibu sekalian? Di malam harinya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, orang tidak bisa tidur itu karena apa? Karena tidak bahagia. Karena tidak bahagia. Artinya apa? Meskipun dia memiliki uang banyak, ternyata tidak sedikit orang-orang yang di malam harinya tidak bisa tidur. Bahkan bukan hanya satu malam, bermalam-malam tidak bisa tidur. Berarti ini menunjukkan bahwa apa? Harta yang banyak itu tidak jaminan seseorang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya. Begitu juga orang yang memiliki jabatan, tidak jaminan dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Buktinya apa? Betapa banyak orang yang kemudian apa? Sudah mendapatkan jabatan tertentu, tapi apa? Keluarganya tidak bahagia. Atau bahkan apa? Melakukan korupsi dan lain sebagainya. Karena beranggapan kurang uangnya dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga orang yang piknik, ya, yang jalan-jalan, ya, berangkat jalan-jalannya itu mungkin bahagia. Di tempat pikniknya mungkin bahagia, tapi setelah pulang dari piknik, hilang ya kebahagiaannya, capek Pak ya. Hilang yang tadi bahagia 1 jam 2 jam hilang. Ditambah lihat dompetnya udah berkurang uangnya ya. Tambah lagi capek dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ternyata ini semua itu hanyalah apa? Bagian dari kebahagiaan, bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Maka mari kita pelajari, kita kaji bagaimana agama kita, agama Islam memandang apa itu kebahagiaan dan bagaimana cara untuk kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah
Sesungguhnya dalam pandangan Islam itu semua orang berpotensi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Tidak membedakan apakah dia harus orang yang kaya maupun tidak kaya. Apakah dia harus seorang yang pejabat maupun rakyat biasa. Apakah dia seorang guru, pedagang, petani, laki-laki maupun perempuan. Dalam pandangan Islam, semua bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Namun pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih dalam pandangan Islam seseorang bisa meraih yang namanya kebahagiaan yang hakiki? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kemudian kita mengkaji beberapa ayat Al-Qur'anil Karim dan mengkaji beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, karena memang dua ini saja yang menjadi sumber petunjuk bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan tidak ada petunjuk yang lebih baik dibandingkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk kepada kita untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Di antaranya yang pertama, kata para ulama, seseorang jika ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang pertama yang harus ia lakukan adalah apa? Iman dan amal solih. Iman dan amal solih. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran, surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man. Apa artinya man? Siapa saja. Kalau siapa saja berarti apa, Pak? Tidak membedakan status sosial kita. Ya, mau pejabat maupun rakyat biasa. Ya, mau pedagang, petani, guru dan lain sebagainya. Amila sholiha, dia mengerjakan amal solih, kata Allah Subhanahu wa taala, min zakarin au untha, baik dia adalah seorang laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan amal soleh tersebut dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan dengan rukun iman lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami akan berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang thayyibah. Kehidupan apa? Yang thayyibah. Apa itu kehidupan yang thayyibah, Bapak Ibu sekalian? Untuk memahami makna dari firman Allah Subhanahu wa taala hayatan thayyibah, mari kita menyimak perkataan sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang mendapatkan keberkahan doanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau ketika beliau masih kecil. Apa kata baginda Rasul? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini tentang perkara agama dan ajarkan ia menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga apa? Dengan keberkahan doa baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi sahabat yang ahli dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga apa? Belum diberi gelar turjumanul Qur'an. Seorang sahabat yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, maka mari kita lihat penjelasan beliau sebagai pakar ahli tafsir Al-Quran. Apa maksudnya hayatan thayyibah di ayat ini? Kata beliau, al-hayatut thayyibatu hiyal hayatus sa'idah. Kata beliau, maksud dari firman Allah, al-hayatut thayyibah, kehidupan yang thayyibah adalah apa? Kehidupan yang bahagia. Maka Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Siapa saja yang beramal saleh,
Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Akan Allah berikan kepadanya apa? Kebahagiaan yang kehidupan yang bahagia. Nah, ini cara yang pertama. Kalau saya, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama ingin bahagia, cara pertama adalah apa? Beriman. Perbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal salih. Semakin bagus kualitas iman kita, semakin banyak amal soleh yang bisa kita kerjakan, maka akan semakin bahagia hidup kita. Tapi sebaliknya, semakin sedikit amal soleh yang bisa kita lakukan, ya, apalagi kita malas untuk beramal soleh, maka jangan kaget kalau kita sulit untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Ya, karena kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kebahagiaan itu adalah apa? Syu'urun yada'uhu Allahu fi qulubi ibadihi walau kanu bidikid dunya. Kata beliau, bahagia itu apa Bapak Ibu sekalian? Bahagia itu adalah suatu rasa yang Allah letakkan di hati-hati hambanya, meskipun dari segi dunia dia termasuk orang yang tidak mendapatkan dunia yang banyak. Tapi apa? Dia bisa bahagia karena Allah yang menganugerahkan kebahagiaan kepadanya di dalam hatinya. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita raih kebahagiaan yang hakiki dengan apa? Memperbaiki kualitas iman kita, meningkatkan kualitas iman kita, serta memperbanyak amal soleh. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita? Tentunya banyak cara. Di antara caranya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Pertama, menghadiri majelis ilmu seperti yang kita laksanakan di malam hari ini. Artinya kalau kita mau hadir majelis ilmu dan istiqomah serta semangat menghadiri majelis ilmu, itu apa? Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara lainnya adalah apa? Cara lainnya dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minun, hanya saja orang-orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Karena apa? Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, maka apa? Akan bertambah keimanannya. Apalagi kalau sampai membacanya sendiri, membaca Al-Qur'an tersebut, maka apa? Akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan berupaya untuk memperbaiki kualitas keimanannya, meningkatkan kualitas keimanannya dan memperbanyak amal salih, niscaya apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang bahagia kepadanya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di ayat tadi, di ayat surah An-Nahl tadi, tidak hanya kehidupan yang bahagia yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal salih, tapi juga apa? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami berikan balasan kepada setiap amal perbuatan, amal salih yang ia kerjakan dengan yang lebih baik dibandingkan amal salih yang ia kerjakan. Artinya apa? Allah berikan balasan yang lebih baik dibandingkan amal salih yang bisa kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin bahagia, perbanyak amal salih. Tingkatkan keimanan kita. Perbanyak amal salih baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau kita malas ibadah, nah maka jangan kaget kalau kita sulit mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan letaknya adalah apa? Pada banyaknya amal soleh yang kita kerjakan dan baiknya kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Di antara cara untuk meraih kebahagiaan yang hakiki adalah Bapak Ibu sekalian, dengan meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan dosa serta segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat maksiat dan dosa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi penyebab dia dihalangi untuk mendapatkan kebahagiaan. Betapa banyak orang yang kemudian sulit merasakan kebahagiaan karena ternyata perbuatan dosa yang selama ini ia lakukan. Bapak Ibu sekalian, jangankan banyaknya perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, satu dosa saja itu bisa menjadi penyebab nenek moyang kita, siapa? Nabi Adam alaihi salam itu dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala yang berisi kebahagiaan dan kenikmatan yang tiada tara. Ya. Itu apa? Karena beliau alaihi salam melakukan perbuatan dosa, satu perbuatan dosanya, yaitu apa? Mengikuti godaan setan, mengikuti ajakan setan untuk makan suatu buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca ya kisahnya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-35 ke-36 ya. Allah menggambarkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menikmati hidup dan makan apapun yang ada di surga, tapi dilarang oleh Allah jangan dekati pohon ini. Sehingga kalau engkau lakukan engkau jadi termasuk orang-orang yang zalim. Akhirnya setan berhasil menggodanya. Menggoda Nabi Adam alaihissalam yang akhirnya Nabi Adam tergoda, akhirnya memakan buah tersebut. Akhirnya karena perbuatan dosa tersebut akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu harus dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala berisi kebahagiaan dan kenikmatan yang tiada tara. Itu satu, bisa kita bayangkan betapa banyak kemaksiatan yang mungkin kita lakukan. Maka kalau seandainya kita mengetahui ternyata perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu menghalangi dirinya untuk bisa merasakan yang namanya kebahagiaan, berarti cara yang kedua untuk bisa bahagia adalah meninggalkan kemaksiatan dan dosa sekecil apapun, dan ketika berbuat maksiat segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal mu'mina idza adnama dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kata baginda Rasul, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila berbuat satu perbuatan dosa, niscaya akan ada titik atau noda hitam pada hatinya. Yang mana noda hitam ini Bapak Ibu sekalian akan menjadi penyebab penyakit hati. Kalau seandainya hati seseorang ada penyakitnya, kira-kira bisa nggak mendapatkan kebahagiaan? Tidak bisa. Kenapa? Karena sumber kebahagiaan tadi di mana? Di hati. Bukan pada harta seseorang, bukan pada jabatan seseorang, tapi letaknya di hati. Maka kalau seandainya hati seseorang sakit karena perbuatan dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan, jangan kaget kalau seandainya dia tidak bahagia dalam hidupnya. Meskipun dia punya harta yang banyak, meskipun dia memiliki jabatan yang tinggi, meskipun dia adalah orang yang cerdas dan lain sebagainya. Tapi karena kemaksiatan yang ia lakukan, perbuatan dosa yang ia lakukan, itulah penyebab ia menghalangi dia untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Maka mari kita tinggalkan kemaksiatan, kita tinggalkan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Nah, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini tidak ada yang lepas dari perbuatan dosa dan kesalahan. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak cucu Nabi Adam alaihissalam, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Pasti pernah berbuat dosa, bahkan bukan hanya satu dosa, khata', banyak kesalahan, banyak perbuatan dosa yang kita lakukan sehari-hari. Maka kata baginda Rasul, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang menyadari bahwa dirinya telah berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Orang yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wasari'u, bersegeralah kalian. Bersegera artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tidak menunda-nunda. Kalau kita menyadari kita adalah hamba Allah yang terus berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Seharusnya kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan istighfar sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Jangan menunda-nunda, nanti aja Ustadz, ya, istighfarnya, taubatnya nanti kalau sudah tua. Ya. Nanti kalau sudah tua, kalau sudah berumur senja, saya akan semangat ke masjid. Atau nanti sepekan lagi saya akan bertaubat. Atau nanti setahun lagi, atau nunggu pensiun baru saya bertaubat. Jangan Bapak Ibu sekalian, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Bersegera. Kenapa kita dilarang untuk menunda-nunda taubat? Karena kita tidak tahu sampai kapan Allah izinkan kita hidup di dunia ini. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, kata Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan untuk bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Yang mana surga ini Bapak Ibu sekalian, Allah peruntukkan untuk hamba-hambanya yang telah diampuni dosa-dosanya. Kalau belum diampuni dosa-dosanya, belum pantas untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan surga tersebut untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang kedua. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan perbuatan dosa. Kalau seandainya tergelincir dalam perbuatan dosa, baik karena godaan hawa nafsu atau godaan setan, marilah kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara cara agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang hakiki adalah dengan membahagiakan orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan kaidah dalam agama Islam ini. Apa bunyi kaidah tersebut? Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan kepada seorang hamba sesuai dengan jenis amalan yang ia kerjakan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau seandainya kita mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka apa? Allah pun memberikan kebahagiaan kepada kita. Bahkan apa? Sebelum orang lain yang akan kita bahagiakan tersebut mendapatkan apa yang kita berikan kepadanya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka apa? Mari kita raih kebahagiaan tersebut dengan banyak-banyak membahagiakan orang lain. Banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak memberi, banyak-banyak membantu orang lain. Sehingga apa? Kita bisa bahagia. Semakin banyak orang yang bisa kita bahagiakan, maka akan semakin besar kebahagiaan akan Allah berikan kepada kita semua. Karena bisa jadi selama ini kok kita nggak bahagia-bahagia, bisa jadi apa? Kita selama ini hanya memikirkan kebahagiaan kita sendiri saja. Kita lupa bagaimana bisa membahagiakan orang lain, padahal kita mampu membahagiakan mereka dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, dengan kemampuan yang Allah titipkan kepada kita dan lain sebagainya. Maka raih Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membahagiakan orang lain. Jangan justru sebaliknya. Karena kalau sebaliknya, ya, bukannya kita membahagiakan orang lain, atau sebaliknya malah kita apa? Menjadikan orang lain benci kepada kita atau menjadikan susah orang lain, itu pun akan menjadi penyebab kita akan susah hidupnya. Maka mari Bapak Ibu sekalian lihat potensi kita, khususnya di antara kita yang mungkin diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk hal-hal yang menjadikan Allah ridho kepada kita dengan apa? Membahagiakan orang lain. Ya. Karena apa? Potensi harta yang kita miliki ternyata apa? Itu bisa menjadi penyebab kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kapan? Kalau seandainya kita gunakan harta tersebut untuk bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita.
baik keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, tetangga, dan lain sebagainya, yang bisa kita berikan kebahagiaan kepada mereka. Semakin banyak orang yang bisa kita bahagiakan, maka akan semakin besar kebahagiaan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, yang keempat, di antara hal lain yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih kebahagiaan hakiki adalah dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Dengan kita melazimi zikir. Melazimi apa? Zikir. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah sesungguhnya zikir ini adalah salah satu ibadah yang ringan untuk dilakukan, mudah untuk dilakukan, dan siapapun bisa melakukannya. Tidak harus menjadi orang kaya untuk bisa berzikir, tidak harus untuk menjadi seorang pejabat untuk bisa berzikir, tidak harus menjadi orang yang kuat untuk bisa berzikir, tidak harus menjadi orang yang cerdas untuk bisa berzikir. Cukup kita mau saja, maka apa? Kita bisa berzikir. Pertanyaannya, kita mau tidak berzikir? Ya. Padahal apa? Zikir ini adalah suatu amalan yang mudah. Tak seorang pun di antara kita kecuali apa? Melainkan dia bisa untuk berzikir. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata zikir yang kita lazimi setiap hari itu menjadi penyebab Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat ke-28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu, ialah orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yang mana hati-hati mereka akan tentram dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita tanya dulu tadi, Bapak Ibu sekalian, letaknya kebahagiaan di mana? Di hati. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang-orang beriman itu akan tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Maka hati yang tentram itu akan menjadi penyebab dia bisa merasakan kebahagiaan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati akan menjadi tentram. Hati kita akan menjadi tentram. Yang ketentraman hati inilah yang akan menjadi penyebab kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Zikir, Bapak Ibu sekalian, adalah suatu amalan yang ringan, tapi dahsyat. Ya, khasiatnya bahkan apa? Dia akan menjadi penyebab seseorang mendapatkan kebahagiaan. Bahkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya pernah bersabda, apa kata beliau? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kata baginda Rasul, ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan dengan lisan, tapi meskipun ringan diucapkan dengan lisan, dia akan menjadi pemberat timbangan amal solih kelak di hari kiamat. Ya. Bahkan apa? Habibatani ilar rahman, dia menjadi penyebab kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mengucapkan dua kalimat ini. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, artinya apa? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dua kalimat ini menjadi penyebab Allah cinta kepada orang yang mengucapkannya. Kalau sudah Allah cinta kepada kita, kebahagiaan seperti apa sih yang kita inginkan? Ya, otomatis apa? Semuanya bisa Allah wujudkan. Ya. Dengan hanya apa? Mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan, mudah. Bahkan beberapa menit bisa kita ucapkan berkali-kali. Coba kita baca Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil
Sadaqallahil azim. Nikmat, adem, sejuk hati kita dengan kita berzikir. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada telepati dalam hatinya. Ada sesuatu yang menjadikan tentram, sejuk hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu rugi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak menggunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi Bapak Ibu sekalian, kata para ulama disebutkan bahwa apa? Ada riwayat yang menyebutkan bahwa di antara hal yang menjadi penyebab seseorang kelak menyesal, atau di antara hal yang menjadi penyebab penyesalan seseorang kelak di hari kiamat adalah apa? Ada waktu, kesempatan ketika hidup di dunia dia tidak gunakan, dia bisa berzikir tapi tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi penyebab apa? Dia menyesal. Oh, kenapa dulu ketika hidup di dunia saya bisa ada waktu untuk berzikir kok tidak berzikir? Maka apa itu dia akan menyesal. Zikir amalan yang ringan tapi apa mendatangkan begitu banyak ya kebaikan bahkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semua yang menginginkan kebahagiaan melazimi zikir. Baik berupa tasbih yang tadi kita sebutkan atau tahlil la ilaha illallah atau hauqala la haula wala quwata illa billah atau selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya. Atau juga dengan apa? Dengan hasbala, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan lain sebagainya. Kita isi lebih besar waktu-waktu kita, khususnya bapak-bapak, ketika mungkin berangkat ke tempat kerja, ya mengendarai kendaraannya, daripada lisan kita diam saja, Pak, nanti kita menyesal di akhirat, ya maka apa? Mari kita isi dengan zikir-zikir yang kita bisa lakukan, ya. Daripada hanya diam saja. Ya. Begitu juga ibu-ibu, daripada ibu-ibu diam saja ketika masak mulutnya atau mungkin ketika menyapu di rumah, maka apa? Sambil menyapu, sambil memasak, coba apa? Diisi dengan berzikir. Agar apa? Agar kita bisa merasakan ketentraman jiwa yang itu menjadi penyebab kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti zikir menjadi penyebab seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan. Mari lazimi zikir, perbanyak zikir. Karena perintah zikir itu Bapak Ibu sekalian adalah perintah yang perintahnya sebanyak-banyaknya. Bisa kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian, menggerakkan lisan kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Artinya apa? Semakin banyak zikir kita akan semakin baik, ya. Dan semakin besar potensi kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir yang kita harapkan adalah apa? Zikir yang lisan kita basah dengannya, tapi juga apa? Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir, membasahi lisannya dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara lainnya agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah dengan apa? Dengan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Artinya apa? Kalau ingin bahagia, perkuat Pak keimanan kita dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang ke-6. Apa itu? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang senang atau menjadikan kita senang maupun apa? Menjadikan kita sedih. Maka apa? Kalau ingin bahagia, terima, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena penyebab orang itu tidak bahagia, di antara penyebabnya karena apa? Dia mendapati dalam kehidupannya ini sesuatu yang tidak sesuai dengan rencananya. Mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Maka kalau dia dihadapkan dengan peristiwa tersebut, realita tersebut, maka apa? Menjadikan dia susah untuk mendapatkan atau merasakan kebahagiaan. Bagaimana caranya agar dia bisa bahagia? Nah, caranya adalah apa? Dengan ridho.
ya, dengan apapun yang Allah tentukan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ketahuilah dan yakinlah tidak ada ketentuan apapun yang Allah tentukan untuk kita di dunia ini kecuali apa? Itu adalah yang terbaik untuk kita dan pasti ada hikmahnya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita undang kebahagiaan dalam hidup kita ini dengan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Baik ketentuan yang menyenangkan kita maupun ketentuan yang tidak menyenangkan kita. Ketentuan menyenangkan kita adalah ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Syukuri. Karena dengan bersyukur kita akan bahagia. Bapak Ibu sekalian, jangan menunggu nikmat terlebih dahulu untuk bisa bahagia. Ya, atau apa? Jangan menunggu kita mendapatkan nikmat, bersyukur baru kita bahagia. Tapi apa? Bersyukurlah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika kita diberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan rencana kita, maka bersabarlah. Karena apa? Apapun yang Allah tentukan untuk kita itu tidak ada kecuali apa yang terbaik untuk kita. Hanya kita tidak mengetahui saja di mana hikmahnya. Ya. Terima. Toh juga kalau seandainya kita tidak mau terima, Bapak Ibu sekalian, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, sepintar apapun akal kita, kalau sudah Allah berkehendak, kita tidak bisa merubah apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Untuk bisa bahagia tidak ada pilihan lain kecuali apa? Menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, dengan penuh keyakinan tidak ada ketentuan apapun yang Allah tentukan untuk kita kecuali itulah yang terbaik untuk kita. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, Allah itu memiliki nama yang bernama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang artinya apa? Dua nama ini diambil dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin bertanya, siapa sih yang paling sayang kepada saya ini? Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang paling sayang kepada kita, yang paling sayang kepada kita itu bukan suami, bukan istri, bukan orang tua, bukan anak, tapi apa? Yang paling sayang dan kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu dari 100 rahmat ini Allah berikan di dunia. Sehingga efeknya apa? Manusia sesama manusia saling berkasih sayang. Bahkan bukan hanya manusia, hewan itu pun berkasih sayang kepada anaknya, pasangannya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi artinya apa? Seorang ibu sayang kepada anak, seorang ayah sayang kepada anaknya, suami istri sayang menyayangi, sayang kepada orang tua, itu semua hanyalah efek satu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Bahkan suatu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah berjalan dengan para sahabatnya. Ketika berjalan tersebut, beliau mendapati ada seorang wanita yang sedang mendekap bayinya, menggendong bayinya. Maka apa? Beliau bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian mungkin seorang wanita yang saat ini sedang mendekap bayinya, kemudian dia rela melemparkan bayinya tersebut ke dalam kobaran api?" Maka apa jawaban para sahabat? Mustahil bagi baginda Rasul. Tidak mungkin. Yang namanya seorang ibu itu apa? Seorang ibu itu terkenal naluri kasih sayangnya kepada anaknya, apalagi masih bayi. Bahkan seorang ibu itu rela, rela capek, rela sakit untuk bagaimana bisa anaknya bahagia. Maka apa kata baginda Rasulullah SAW? Ketahuilah sesungguhnya apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, apalagi kepada hamba-hambanya yang beriman, itu jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang wanita ini kepada anak bayinya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini antara cara agar kita bisa apa? Menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang ketentuan Allah tersebut apa? Pahit kita rasakan. Terkadang ketentuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita harus meneteskan air mata, ya, dan menjadi sedih dan lain sebagainya. Maka untuk bisa mendapatkan kebahagiaan tidak ada pilihan lain kecuali apa? Menerima dengan lapang dada, ridho dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dalam kehidupan dunia ini, meskipun pahit dan berat kita melakukan atau merasakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih kebahagiaan yang hakiki adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak doa. Jangan sampai kita sombong, beranggapan dengan banyaknya harta kita, tingginya jabatan kita, pintarnya otak kita,
kuatnya fisik kita menjadikan kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah sesungguhnya apa? Kebahagiaan itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada kita. Suami, istri, anak, bapak, ya, atau orang tua, jabatan, harta itu belum tentu bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Siapa pemilik kebahagiaan? Siapa yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita? Dialah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebahagiaan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap kali sholat, ya, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kapanpun, apalagi waktu-waktu mustajab, di sepertiga malam terakhir, ya, dan waktu-waktu lainnya, mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca doa-doa yang itu berpotensi untuk mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Di antara doa, Bapak Ibu sekalian, yang bisa mendatangkan kebahagiaan kepada kita adalah doa yang selama ini kita baca. Yang selama ini apa? Kita sudah menghafalnya. Bahkan anak-anak kita pun yang masih kecil sudah menghafalnya. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sebenarnya apa? Mengandung permohonan kepada Allah untuk mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Rabbana, wahai Rabb kami, atina, berikan kepada kami fid dunya hasanah. Di dunia ini apa? Kebaikan. Di antara maksud dari kebaikan adalah apa? Kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Anak yang solih, istri yang solihah, suami yang solih, harta yang mencukupi, dan lain sebagainya. Itu bagian dari kandungan makna doa yang kita panjatkan selama ini. Wa fil akhirati hasanah. Begitu juga apa? Mendapatkan kebaikan di akhirat. Berupa apa? Surga Allah Subhanahu wa taala yang berisi kebahagiaan, yang berisi kenikmatan yang tiada akhir. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Karena azab api neraka itulah menyebabkan seseorang tidak bisa bahagia. Tidak ada Bapak Ibu sekalian satu orang pun yang hidupnya bahagia di dalam api neraka. Meskipun dia ketika hidup di dunia adalah orang yang bergelimang harta, orang yang bahagia di dunia, tapi kalau dia masuk surga neraka Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak apapun harta yang dia miliki di dunia, sebahagia apapun dia hidup di dunia, itu apa? Akan sirna. Seolah-olah apa? Dia tidak pernah bahagia ketika dia masuk ke dalam neraka tersebut. Yang ada hanyalah apa? Penderitaan. Ya, karena di neraka itu hanyalah ada azab demi azab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa hal yang perlu kita upayakan untuk bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak diiringi dan tidak sebelumnya maupun setelahnya diiringi dengan sesuatu kesedihan, kelelahan, kecapean, ya, dan lain sebagainya, hanyalah ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ini harus kita yakini. Artinya apa? Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tiada tara, kebahagiaan yang tidak diawali, diakhiri atau dibarengi dengan kesulitan, kesedihan dan kelelahan, hanyalah ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ditambah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman. Kenapa dinamakan penjara? Karena kita orang-orang beriman itu bagikan orang yang dipenjara. Ya, tidak semuanya boleh. Ada hal-hal yang kita dilarang, minum khamr dilarang, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tapi apa? Kelak kalau kita bisa bersabar di dunia ini, kita bisa mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang menjadikan kita lupa kalau kita pernah menderita di dunia, menjadikan kita lupa kalau kita pernah susah di dunia, menjadikan kita lupa ketika kita pernah merasakan sedih di dunia. Kapan? Ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi orang-orang kafir itu bagaikan jannah, bagaikan surga di dunia ini. Karena apa? Di dunia ini mau mereka berbuat apapun tidak ada larangan. Mau mereka berbuat apapun semau mereka dia biarkan. Karena apa? Bagi mereka dunia ini adalah surga bagi mereka.
Nah, maka Bapak Ibu sekalian, karena kita mengetahui tidak ada kebahagiaan yang hakiki, tidak ada kebahagiaan yang abadi, yang tidak sedikit pun diiringi atau diawali maupun diakhiri dengan kesulitan, ya, kelelahan, kesedihan dan lain sebagainya, kecuali di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari hidup kita di dunia ini kita raih kebahagiaan dengan menjadikan akhirat sebagai orientasi hidup kita. Akhirat tujuan hidup kita. Artinya kalau seandainya di dunia kita bukan termasuk orang yang kaya, kalau di dunia kita bukan termasuk orang yang mungkin sehat terus, ya, tidak apa-apa. Yang penting apa? Kelak di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita akan lupa begitu menderitanya hidup kita di dunia ini, kita akan lupa begitu susahnya kita untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita semua. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yang yaitu berupa cara untuk mendapatkan atau meraih kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum kita akhiri, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir kita, jika ada ingin yang ditanyakan dan disampaikan, kami persilahkan. Barakallahu fikum. Silakan jika ada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, tambahan atau pertanyaan, dan silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Amir? Langsung kita jawab. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaannya luar biasa baik sekali. Yang pertama, tadi kita sebutkan di antara cara untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan menghadiri majelis. Majelis seperti apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan kepada kita? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita mengingat kembali sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, apabila kalian menemui taman dari taman-taman surga, farta'u, maka apa? Singgahlah. Maka para sahabat bertanya, wahai baginda Rasul, apa maksudnya taman-taman surga? Hilakul dzikr. Maksudnya adalah apa? Majelis-majelis zikir. Majelis zikir itu maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Majelis-majelis yang di dalamnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan majelis membaca Al-Quran, majelis seperti malam hari ini, kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang semuanya tujuannya adalah apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ilmu, yang kita dengan ilmu tersebut kita belajar, semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu termasuk apa? Majelis yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, hilakul dzikr, halakoh-halakoh atau majelis-majelis zikir. Ya, artinya apa majelis zikir di sini? Ya, nggak harus dengan berzikir, maksudnya ya, dengan tadi kita ya, seperti ini. Atau kalau dengan berzikir lebih utama lagi, karena tadi apa? Zikir ada keistimewaan sendiri. Nah, artinya majelis apapun yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah majelis yang akan menjadi penyebab kita mendapatkan kebahagiaan. Adapun tadi konser dan lain sebagainya, itu sama. Kalau dikatakan itu kebahagiaan, itu mungkin bagian dari kebahagiaan saja. Bahkan justru apa? Nah, justru akan menjadi penyebab malapetaka. Betapa banyak kita melihat orang-orang, para pemuda-pemudi misalnya hadir dalam konser-konser dan lain sebagainya, itu bahagia, tapi lama-kelamaan apa? Konflik dan lain sebagainya, tawuran dan lain sebagainya.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertama, maksud dari majelis yang bisa mendatangkan kebahagiaan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Majelis yang menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik majelis ilmu, majelis zikir dan lain sebagainya. Yang kedua, ini berkaitan tentang yang saat ini sedang viral, tentang masalah nasab, ya. Bagaimana kita mensikapinya? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus menganalisa apa sebenarnya tujuan kemudian diviralkannya pembahasan masalah nasab ini. Karena bisa jadi, ya, tadi yang kata saudara kita tadi itu ternyata di luar negeri atau di tempat yang lain itu tidak heboh-heboh banget. Kenapa kok di tempat tertentu heboh, khususnya di Indonesia ini? Nah, bisa jadi apa? Ada tujuan. Yang tujuannya adalah apa? Bagaimana umat Islam ini jauh dari para ulama. Jauh dari para ulama. Sehingga kalau jauh dari para ulama, itu apa? Menjadikan mereka nggak mengetahui bagaimana seharusnya mereka bersikap. Ya, melangkah atau beribadah, semangat beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Dibuatlah ya fenomena masalah nasab. Ya. Sehingga apa? Nasab itu harus seperti ini dan ini nasabnya tidak benar dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi. Nah, ini analisa tadi, namanya analisa bisa benar bisa salah. Maka kita sebagai umat Islam jangan mudah ikut-ikutan. Jangan mudah apa? Ikut-ikutan, apalagi berpotensi untuk memecah belah umat Islam. Dan itu sudah terbukti. Ternyata apa? Siapa yang kemudian memunculkan pertama kali, dia sudah mulai berhasil. Ya. Buktinya apa? Satu sama lain kaum muslimin saling membenci, saling menghujat satu sama lain. Maka sikap kita sebagai umat Islam apa? Jangan ikut-ikutan. Ya, bagi kita masalah nasab itu jelas, setiap umat Islam itu memperhatikan nasab. Ya, memperhatikan nasab. Bahkan apa? Agama Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan dan menghargai atau menjaga nasab. Buktinya apa? Dilarang zina. Dilarang apa? Zina. Apa tujuannya Bapak Ibu sekalian? Agar jelas nasab seseorang. Artinya apa? Ilmu nasab itu dijelaskan oleh para ulama. Ya, tapi juga meskipun kita meyakini bahwa nasab itu penting, bahkan dalam agama Islam nasab itu dijaga dalam agama Islam, tapi juga apa? Kita juga harus ingat bahwa apa? Nasab itu tidak jaminan seseorang apa? Nah, itu baik. Ya. Maka apa ya sudah? Ya, kita mensikapinya biasa saja. Maksudnya biasa saja di sini adalah apa? Tetap apa yang diarahkan oleh ulama kita ikuti. Ya, karena keselamatan kita, ya, atau kita bisa mendapatkan arahan itu dengan apa? Dengan kita memuliakan para ulama. Jangan sampai dengan ada polemik masalah nasab ini kemudian apa? Kita meremehkan atau suuzon kepada para ulama, meskipun mungkin nasabnya ya dan lain sebagainya. Artinya siapapun mereka, selagi dia adalah ulama, maupun nasabnya siapapun, baik nasabnya kepada Nabi atau nasabnya kepada siapapun, selagi dia mengajak kita kepada kebaikan, maka apa? Kita ikuti arahan tersebut. Ya. Nah, itu maka mensikapi fenomena tersebut, maka apa? Kita analisa ini apa sebenarnya tujuannya. Kalau tujuannya ternyata adalah untuk memecah belah umat, nah, maka apa? Kita jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan untuk kemudian apa? Ikut saling menghujat. Jaga lisan kita, jaga sikap kita. Ya, karena apa? Ajaran Islam, agama Islam adalah agama yang memerintahkan kita adalah untuk menjadi umat yang bersatu. Umat yang berkasih sayang satu sama lain. Kalau masalah perbedaan, Bapak Ibu sekalian, semua kita berbeda. Tapi apa? Jangan diperuncing selama perbedaan tersebut memang dibolehkan dalam Islam. Ya, dan juga tadi masalah nasab itu dipraktikkan dalam Islam. Ya, bahkan apa? Islam menjaga nasab sehingga ada syariat-syariat yang menjadi tujuannya adalah menjaga nasab, tapi juga apa? Nasab seseorang itu tidak jaminan seseorang itu akan pasti masuk surga, tergantung amal ibadahnya. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, lau anna Fatimata saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah, anaknya baginda Rasulullah SAW, itu mencuri, maka apa? Aku langsung yang akan memotong tangannya. Artinya apa? Ya meskipun nasab itu juga tidak jaminan seseorang itu pasti baik. Tapi setidaknya kalau dia jelas adalah nasabnya jelas dari keturunan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kita wajib memuliakannya. Kenapa? Karena memuliakan keluarga Nabi itu bagian dari tuntutan syahadat kita kepada syahadat kita yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti apa? Kita wajib mencintai Ahlul Bait, mencintai keluarga Nabi yang kemudian jelas nasabnya adalah bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai mereka.
Karena kecintaan kita kepada keluarga Nabi Muhammad SAW bagian dari cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kalau lebih ya sikap kita. Nah, silakan. Ada lagi mungkin Pak atau gimana? Satu lagi, silakan. Kesempatan terakhir, silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini orang tua. Ketika bulan Ramadan itu biasanya sebelum maghrib itu sudah wudu dulu dan biasanya nggak baca Al-Quran. Tapi saat itu lupa. Setelah maghrib itu belum wudu itu sudah langsung sholat. Dan sholat itu nggak imam. Setelah selesai sholat itu baru ingat bahwa saya tadi berwudu. Itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Baik. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, pertanyaannya bagus sekali ya tentang berkaitan dengan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang terbiasa atau beberapa kali ketika bulan Ramadan sebelum azan maghrib dia sudah berwudu, yang tujuannya adalah untuk membaca Al-Quran, bersuci. Karena memang Al-Quran itu ya di antara adabnya adalah apa? Disentuh, dibaca dengan kondisi suci. Nah kemudian dia apa? Melaksanakan sholat maghrib tanpa wudu lagi. Langsung sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru ingat dia belum wudu lagi. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau seandainya tadi wudunya tadi itu Bapak Ibu sekalian, Bapak khususnya ya, kalau wudunya adalah jelas wudu untuk mengangkat hadas, ya, mengangkat hadas atau ya tadi ya untuk untuk mengangkat hadas sehingga dia dibolehkan membaca Quran, berarti itu sama wudu dengan wudu sholat, ya, sama dengan wudu sholat. Ya, maka apa? Ketika itu tetap sah sholatnya, ya, selama dia ketika sebelum maghrib tadi, ya itu belum berhadas. Baik buang angin, buang air, dan lain sebagainya. Selama dia tidak berhadas, maka apa? Tetap sah sholatnya. Dengan menggunakan wudu, apa tadi? Ketika membaca Al-Quran, ketika niat wudunya apa? Mengangkat hadas. Hadas kecil karena di antara niat wudu itu adalah apa? Niat untuk mengangkat hadas agar kita boleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan bagaimana hukumnya? Hukumnya sah, Pak. Ya, hukumnya sah karena bahkan apa? Imam Syafi'i itu pernah Bapak Ibu sekalian sholat subuh dengan wudu sholat isya-nya. Artinya apa? Dari sholat isya, beliau wudu untuk melaksanakan sholat isya. Kemudian apa? Beliau laksanakan sholat subuh menggunakan wudunya sholat isya. Meskipun panjang waktunya, selama belum berhadas, selama belum terjadi hal-hal yang membatalkan wudunya, maka apa? Sah-sah saja ibadah yang dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali apa? Kecuali kalau seandainya berhadas, maka wajib berwudu lagi. Kalau seandainya dia berhadas, ternyata dia berhadas sebelum sholat maghrib, apalagi jadi imam, ya maka apa? Berarti dia apa? Tidak sah sholatnya dan harus dia qadha. Dia harus mengganti sholat tersebut. Ya, di waktu apapun boleh. Namanya qadha itu nggak terikat dengan waktu apapun. Ketika dia ingat tuh, saya belum wudu tadi, maka apa? Langsung wudu, sholat lagi. Namanya qadha. Wallahu a'lam bishawab. Bila Bapak Ibu sekalian itu pertanyaan tentang masalah fikih dan juga berkaitan dengan Ramadan. Tadi sedikit menyempurnakan apa yang disampaikan tadi oleh saudara kita, pertanyaan tentang bagaimana mensikapi nasab tadi. Mari kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan apa? La takun imma'ah. Jangan jadi orang ikut-ikutan. Ya. In ahsanan nas ahsantu. Kalau orang baik, aku akan baik. Wa in asa'u asa'tu. Kalau mereka buruk, aku akan buruk. Maka apa? Kita itu jangan mudah mengikuti yang viral-viral. Tapi apa? Kita sebagai umat Islam harus menyaring dulu. Apa ini? Ada apa ini? Apakah ada unsur kebaikan atau tidak? Ada kebaikan, mari kita ikuti. Kalau tidak ada kebaikan, apalagi mengandung dosa, sebaiknya kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon ampun. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kami pribadi khususnya dan juga jemaah sekalian, dan mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini menjadi penyebab kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.